Tanda salib. Tanda salib adalah tanda yang paling utama, gerakannya sederhana menurut Bapak Paus Benediktus Kardinal Joseph Ratzinger, tetapi tanda salib adalah ajaran yang paling kaya tentang sahadat, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan siapa namanya seorang Santo Franciscus de Sales mengatakan tanda salib, dia mengatakan punya spiritualitasnya. Tanda salib di awal kening, Bapa, awal dari segala-galanya. Putra itu turun ke bawah, bukan di dada. Karena putra itu lahir dari rahim perawan Maria. Jadi turun ke bawah, jangan di sini. Ini adalah salib orang malas. Apalagi di sini, lebih malas lagi. Apalagi dia. Apalagi perempuan kan tiap pagi tanda salib. Sama Bapak, amin. Jangan kamu mau laki-laki ya. Tanda salib mengawali dari atas. Dalam nama Bapa dan Putera. Di mana Putera itu lahir dari perawan Maria. Roh Kudus itu gerakan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena Roh Kudus menurut spiritualitas Franciscus de Sales membimbing kita dari kejahatan ke kebaikan. Jadi bukan Roh Kudus, amin, tapi Roh Kudus, amin. Ini spiritualitasnya dari Franciscus de Sales yang menurut saya baik kita lakukan. Apakah satu-satunya yang paling benar? Tentu tidak. Tetapi supaya kita tahu maknanya, jangan sampai membuat tanda salib seperti pemain sepak bola. Habis gol, Tuhan dikasih gol gitu ya. Karena ada anak-anak SD juga buat tanda salib. Ngikutin pemain sepak bola. Dan lihat tanda salib adalah awal dari setiap doa seorang Katolik. Tolong perhatikan. Jangan sampai orang Katolik mulai doa tanpa tanda salib. Kamu tidak setia dengan iman kamu. Doa selalu diawali. Saya ingat teman saya dulu sama-sama Mas Dinar. Lalu teman saya tahu bahwa saya itu paling senang warteg. Makan di warteg. Habis naik sepeda ke warteg. Lalu dia ngomong, Pastor, warteg ada yang paling enak di Bandung. Cek saya teh di mana? Geger Kalong. Daerah tempatnya AA Gim. Di sana kan ada Daurah Tauhid di situ Gim. Terus saya mengatakan, lu di situ makan? Iya. Doa dulu enggak? Doa Pastor, saya mah Katolik. Mas Dinar. Terus saya tanya, pakai tanda salib enggak? Ya itu Pastor. Apa maksudnya? Saya kalau buat tanda salib saya langsung Jadi ingat, ini adalah kita sebagai orang Katolik tidak boleh malu, bukan menunjukkan, bukan pamer, bukan. Saya justru memperlihatkan saya beriman. Saya melakukan ini semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang saya lakukan sungguh dituntun oleh Roh Kudus dan di dalam Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang menarik saya dengan keponakan saya. Keponakan saya ini selalu senangnya memeras saya. Karena dia tahu saya tidak punya anak. Jadi kalau saya datang ke rumah, Pade datang. Memang keponakan saya ini lucu, kecil, gendut. Lalu suatu hari saya ajak makan bakso. Ayo kita makan bakso. Hei Pade. Kamu berapa? 10. Kurang ajar kata saya itu. 10 Pade, baksonya 10. Mie-nya 2, edan kata saya itu. Ini kamu rakus apa rewog kata saya. Lalu karena ke tukang bakso udah banyak mbak-mbak yang berjilbab juga makan. Lalu karena keponakan saya ini lucu, mbak-mbaknya itu ngegoda dia. Ih lucu,
gitu. Dan saya tidak digoda, nggak lucu-lucu gitu, enggak gitu. Cuma dia, padahal saya ingin juga gitu ya dilucu-lucuin. Keponakan saya emang lucu, lucu banget gitu ya. Terus kan dia tuh cuma diem, ketawa-ketawa. Memang keponakan saya someah gitu ya. Someah itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu? Ramah dia ketawa. Lalu ada bakso sampai kepada kita karena kita duluan, Simba yang berjilbab itu belakangan. Lalu setelah datang, si anak itu kan masih digoda, ayo ini baksonya banyak banget, iya adek makannya banyak ya. Iya mbak gitu ya. Terus udah nyampe, ayo dimakan. Udah taruh dulu ya mbak ya, saya mau berdoa dulu. Oh dia buat tanda salib, si mbaknya langsung diam. Dia berdoa, lalu selesai dia buat tanda salib, berdoa. Si mbaknya diam, kagum. Lalu datanglah bakso ke si mbak ini. Apa yang terjadi? Sebelum makan si mbak itu langsung begini. Lihat, apa artinya keponakan saya menginjili orang ini. Anak kecil, dia tidak mengatakan, mbak kalau makan sebelum makan berdoa dulu ya. Dia lakukan itu di depan orang muda. Dan akhirnya orang muda itu sadar. Mungkin kalau dia lihat tidak pernah melihat keponakan saya berdoa dulu, langsung dihajar baksonya. Tapi karena dia melihat keponakan saya membuat tanda salib dan berdoa, apa yang dia lakukan? Anak kecil aja doa dulu apalagi gue era. Mengerti maksud saya? Lihat. Jadi kalau orang Katolik berdoa sampai malu, membuat tanda salib dan berkata Tuhan juga tahu saya sedang berdoa. Kelak di surga Tuhan akan berkata, saya tidak tahu kamu. Karena kamu tidak pernah mau mengakui aku. Di sini iman kita. Saya selalu senang kalau naik pesawat, saya selalu berdoa saudara-saudara. Kenapa? Sion paeh. Anda tahu kalau sudah di udara saya tidak bisa apa-apa. Mau keluar pesawat, tidak bisa saya teh. Minta stop. Di luhur. Coba. Maka kalau saya udah langsung saya udah buat tanda salib, saya diam. Dan selalu kalau saya udah buat tanda salib, saya kadang-kadang melihat ke kiri kanan, mereka pun langsung berdoa. Itu lihat, mengimani dan menginjili itu tidak sulit. Do what is your belief and the other will follow you. Tanda salib, ini bentuk iman kita.